Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rahmayanti dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Bakti Kencana Kendal. Di sini saya akan membuat tugas praktik asuhan kebidanan mengenai gizi ibu menyusui dari mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Baik, saya akan memulai untuk menjelaskan mengenai kebutuhan gizi ibu menyusui. Tujuan dari pendidikan tersebut yaitu agar ibu bisa mengetahui apakah kebutuhan gizi bagi ibu menyusui itu sangat penting bagi si bayi maupun bagi si ibu. Yang pertama itu adalah pentingnya pemenuhan nutrisi bagi ibu menyusui yang meliputi untuk pemulihan tubuh pasca persalinan, yang kedua cadangan tenaga, dan yang ketiga kesehatan yang optimum, dan yang keempat mempersiapkan untuk dapat menyusui sehingga ASI untuk bayi berkecukupan. Adapun masalah yang akan muncul jika kekurangan nutrisi pada ibu menyusui, yaitu ada menghambat pemulihan tubuh pasca persalinan. Yang kedua, kelelahan. Ibu akan sering terasa lelah. Yang ketiga, gangguan kesehatan dan kekurangannya produksi ASI pada ibu. Selain itu, manfaat jumlah kebutuhan dan sumber karbohidrat bagi ibu menyusui, yaitu manfaatnya sebagai sumber energi, dan kebutuhannya dalam masa menyusui adalah sekitar 60-70% dari seluruh kebutuhan kalori total. Sumbernya itu bisa diperoleh dari padi-padian seperti gandum dan beras atau sereal. Yang kedua, umbi-umbian seperti kentang, singkong, ubi jalar, ketela, terus jagung. Dan yang keempat ada kacang-kacangan kering, terus ada juga gula. Ada juga manfaat jumlah kebutuhan dan sumber protein, yaitu manfaatnya untuk membantu dalam penyembuhan jaringan dan produksi ASI. Kebutuhannya dalam masa menyusui adalah 10-20% dari total kalori. Sumbernya bisa dari seperti daging sapi, ayam, ikan, atau makanan laut lainnya, dan telur, susu, tempe, dan kacang-kacangan. Ada juga manfaat jumlah kebutuhan dan sumber lemak, yaitu untuk membantu perkembangan otak bayi dan retina mata. Kebutuhannya dalam masa menyusui adalah 20-30% dari total kalori. Sumbernya bisa dari minyak jagung dan minyak ikan. Ada juga manfaat jumlah kebutuhan dan sumber serat untuk mempermudah ekskresi dan meningkatkan kekuatan otot serta penambahan cairan tubuh. Kebutuhan dalam masa menyusui adalah 29 gram per hari. Sumbernya seperti dari sayur dan buah-buahan. Ada juga manfaat jumlah kebutuhan dan sumber zat besi yang bermanfaat mencegah anemia dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kebutuhannya dalam masa menyusui adalah 28 gram per hari. Sumbernya dari hati, sumsum tulang,
telur, sayuran seperti sayuran-sayuran hijau itu sangat penting. Ada pula manfaat jumlah kebutuhan dan sumber iodium. Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan fisik dan mental. Kebutuhannya dalam masa menyusui adalah 200 gram per hari. Sumbernya dari garam beriodium. Ada juga manfaat jumlah kebutuhan dan sumber vitamin A dan C. Manfaatnya membantu meningkatkan daya tahan tubuh, membantu produksi ASI. Kebutuhannya dalam masa menyusui adalah untuk vitamin A sendiri 850 mg per hari, dan untuk vitamin C sendiri 85 mg per hari. Sumber vitamin A bisa dari hati, sayuran hijau tua, dan kuning. Untuk vitamin C sendiri bisa dari buah-buahan atau sayuran berwarna hijau dan kuning. Manfaat jumlah kebutuhan cairan yaitu untuk mencegah dehidrasi dan diproduksi menjadi ASI. Kebutuhannya yaitu 2,5 sampai 3 liter per hari bagi ibu menyusui. Kebutuhan kalori untuk ibu menyusui selama 1 hari yaitu peningkatkan kalori untuk memenuhi kebutuhan ibu dan produksi ASI sebanyak 2.900 kalori. Pengaturan porsi makan untuk ibu menyusui selama 1 hari yaitu dengan kebutuhan 2.900 kalori dapat dibagi menjadi 3 porsi makan pagi, siang, dan sore, dan selingan seperti buah-buahan atau cemil-cemilan yang bergizi. Cara mengolah dan menyajikan makanan secara benar yaitu 1. Memilih bahan makanan yang masih segar. Yang kedua, jangan merendam sayuran yang sudah dipotong terlalu lama agar vitamin B dan C tidak larut dalam air tersebut. Yang ketiga, selalu gunakan peralatan masak yang bersih. Itu sangat penting. Yang keempat, memasak sayuran jangan direbus terlalu lama agar vitamin di dalamnya tidak hilang. Dan yang kelima, masaklah daging dan ikan sampai benar-benar matang, sampai benar-benar empuk gitu. Yang keenam, jangan menggunakan peralatan untuk menyajikan makanan panas dari bahan plastik. Selain plastik itu dari seng itu juga tidak bagus. Terus hindari menghangatkan makanan berkali-kali. Ada pula kerugian apabila ibu berpantangan terhadap makanan. Akan kemungkinan makanan-makanan yang dipantang justru mengandung zat gizi yang diperlukan oleh ibu menyusui, misal ikan, telur, seperti dagingan seperti itu juga. Ada pula contoh menu untuk ibu menyusui, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, dan mineral itu sangat bagus bagi ibu hamil serta kebutuhan bagi si bayi. Sekian penjelasan dari saya tentang kebutuhan gizi ibu menyusui. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.